orang-orang surga sebelum menaklukkan kekaisaran Inggris. Mereka hanyalah suku kecil yang nyaris tidak dikenal. Kini, Dengan lebih dari 5 juta jiwa di Afrika Selatan. mereka memiliki budaya paling dinamis di benua itu. Seni manik-manik mereka menyimpan pesan cinta rahasia. Sendok kayu yang jatuh ke pancibir bisa memicu perang. Dan leluhur aktif membimbing keluarga dari tempat suci Samo, dibentuk oleh kecerdasan taktis Shaka Zulu dan tombak Ikloa mematikannya. Identitas mereka terukir dalam tarian prajurit yang menggetarkan. Temukan bagaimana bangsa kebanggaan yang lahir di penghalang tombak ini terus berkembang. Merajut hukum leluhur ketat dengan dunia modern. Dalam tradisi suku Zulu, pernikahan bukanlah sekadar kontrak antara dua individu, Melainkan sebuah aliansi yang dibangun antara dua keluarga. Dan bahasa utama dari aliansi tersebut adalah sapi. Praktik ini dikenal dengan nama lobola. Dan pada intinya, ini bukanlah sebuah harga untuk pengantin. Ini adalah sebuah perjanjian. Keluarga pihak pria mendatangi keluarga pihak wanita dengan penuh rasa hormat bersama para tetua. Kesabaran dan kawanan sapi. 11 ekor sapi nuni menjadi persembahan standar bagi wanita muda. Meskipun jumlahnya bisa bervariasi dari 5 hingga 15 ekor, tergantung pada keluarga, Wilayah dan status pengantin wanita. Saat ini, di Afrika Selatan tahun 2024, negosiasi serupa seringkali dilakukan dengan mata uang ren. Kesepakatan lobola kini berkisar antara 25.000 hingga 100 zero rand, dan tingkat pendidikan serta karier wanita cenderung menaikkan angka tersebut. Sapi masih sering dilibatkan, seringkali dipadukan dengan uang tunai. Karena sapi dalam hidup suku Zulu jauh lebih bermakna daripada sekadar ternak. Mereka melambangkan kekayaan, Status sosial, dan jembatan penghubung dengan leluhur. poligami, atau lebih tepatnya poligini, Juga tidak pernah hilang. Mendiang Raja Goodwill, Zwelithini, yang memerintah hingga tahun 2021, memiliki 6 istri resmi dan sekitar 40 anak putranya. Eni tumbuh di lingkungan kerajaan itu dan naik takhta dalam penobatan tradisional pada Agustus 2022. sebelum diakui secara resmi oleh pemerintah pada bulan Oktober. Jadi, Ketika Anda mendengar lobola dianggap sebagai tindakan membeli istri, perhatikan lebih saksama. di antara suku Zulu, Ini adalah tradisi suci. jauh sebelum Zulu menjadi bangsa besar, mereka sudah menjadi bangsa penari. Lantai dansa pertama, mereka adalah medan perang. Tarian Zulu adalah pertunjukan gerakan yang tersinkronisasi sempurna, Tabuhan genderang, dan senjata budaya yang diangkat dalam ritme tanpa celah. Pakaian perang mereka sendiri bagaikan puisi dari bulu dan kulit hewan. Namun, tarian ini tidak hanya untuk perang, yang hadir di pernikahan, upacara kedewasaan, pesta panen. dan festival tahunan besar di KwaZulu-Natal. Jika Anda bertanya kepada tetua Zulu mengapa mereka masih menari, Jawabannya sih sederhana. Tarian mengingat apa yang dilupakan mulut. Dalam budaya Zulu, kulit hewan mengikuti hierarki sosial yang ketat. bukan sekadar hiasan. Kulit macan tutul khusus untuk keluarga kerajaan, Kulit serval untuk prajurit elit. dan kulit sapi menjadi standar sehari-hari rakyat biasa. Selain itu, tarian buluh atau umhlanga adalah perayaan tahunan luar biasa yang menjadi jangkar warisan Zulu. Diadakan di istana kerajaan Enyokni. Festival ini menarik ribuan gadis Zulu dari berbagai tempat untuk merayakan kemurnian dan perjalanan menuju kedewasaan. Para peserta datang mengenakan manik-manik cerah buatan tangan dan rok tradisional, membentuk lautan warna saat mereka membawa buluh panjang untuk dipersembahkan kepada sang raja. Buluh itu sendiri kaya akan simbolisme. Mewakili asal-usul mitologis masyarakat Zulu. Di luar nyanyian berirama dan gerakan kaki yang serempak, upacara ini berfungsi sebagai jembatan sosial penting, memadukan tradisi kuno dengan ajaran modern tentang kesehatan dan nilai komunitas. Ini menjadi ekspresi hidup yang kuat dari persatuan nasional dan kebanggaan budaya mereka. Jauh sebelum pesan instan ada, wanita Zulu telah menciptakan sistem media sosial bisu yang canggih melalui manik-manik. Ini bukan sekadar hiasan, melainkan sistem enkripsi kode warna rumit untuk menyiarkan status sosial dan romantis wanita tanpa satu kata pun. Dalam masyarakat di mana pertunjukan emosi terbuka tidak dianjurkan,
Kalung manik-manik berfungsi layaknya profil publik. Pilihan geometri dan warnanya menceritakan kisah spesifik. Putih melambangkan kemurnian. Merah menandakan kerinduan mendalam. Kuning mengomunikasikan kekayaan atau kesuburan. Kejeniusan sebenarnya terletak pada kombinasinya. Segitiga ke bawah menandai wanita lajang, sedangkan segitiga ke atas menandai pria beristri. Jika seorang pemuda menerima kalung bersusunan hitam dan hijau tertentu, itu adalah penolakan halus namun tegas. Menandakan status keluarganya kurang atau perilakunya tidak disukai. Saat ini, tradisi tersebut hidup di berbagai upacara, Peragaan busana, dan pasar lokal, ini menjadi pengingat bahwa teknologi informasi selalu ada di dunia Zulu, bukan melalui silikon. melainkan untayan manik-manik kaca yang membawa bobot reputasi, cinta. Dan kebanggaan leluhur. Isikolo adalah topi kerucut lebar dari rumput atau kain dengan hiasan manik-manik. Topi ini hanya dipakai oleh wanita yang sudah menikah. Jika Anda masuk ke desa, Hanya dengan melihat tinggi dan warna topi itu, Anda bisa tahu siapa yang sudah menikah, siapa yang merupakan ibu, atau matriark. di samping Isikolo, Pakaian harian sering memakai balutan katun dengan pola geometris tebal. Sekarang perhatikan wajah mereka. bubuk putih lembut yang dioleskan dengan air disapukan di pipi. Ini adalah tanah liat bedak yang ditambang di lembah Tugela selama setidaknya 500 tahun. Ini berfungsi sebagai tabir surya dan pelembab. Namun tujuan utamanya adalah untuk komunikasi. Wanita muda yang bepergian ke desa lain untuk membawa pesan akan memakai tanah liat putih untuk menyatakan niatnya. Gadis yang menjalani inisiasi melumuri tubuhnya sebagai simbol pengasingan. Dan setelah ritual ia mencucinya untuk terlahir kembali. Calon sangoma memakai oker putih selama pelatihan. Dan warnanya akan berubah di hari kelulusannya. Agar masyarakat tahu bahwa seorang tabib kini ada di antara mereka. Namun mungkin tidak ada yang lebih membuka jiwa suku Zulu melebihi apa yang terjadi di sekitar panci tanah liat Bir. Disinilah, Sebuah sendok kayu bisa memicu perang. Bir itu disebut Kombohi. Porsi seimbang antara jagung dan sorghum digiling dengan batu sungai. Direbus menjadi bubur kental. Lalu ditutup untuk fermentasi selama 3 hingga 5 hari. Minuman ini rendah alkohol sekitar 3-4%. Kental dan sedikit asam. Disajikan di wadah komunal bernama Ukamba. Minuman diedarkan mengelilingi lingkaran. Pria paling senior mengambil tegukan pertama. Diikuti yang lain sesuai usia dan rasa hormat. Penghormatan adalah hukum mutlak. Anda harus menghormati bir dan wanita yang menyeduhnya. Jika tidak, leluhur akan marah. Aturan teranehnya adalah tidak ada kayu yang boleh menyentuh panci itu. Jika ada pria mencelupkan tongkat kayu, para pria di sekitar api akan berdebat dan berakhir dengan baku hantam. Tradisi meyakini bahwa kayu menarik kehadiran leluhur keluar dari bir. Dan leluhur yang tersinggung akan memicu konflik. Busa yang muncul selama fermentasi disendok perlahan dan diletakkan di tanah sebagai persembahan roh. Saat bir siap, Wanita penyeduh menyajikannya secara seremonial kepada suami. jika dinilai buruk, hari itu akan terasa berat di rumah tersebut. Bir selalu ada di acara pernikahan dan ritus penyambutan bayi yang bernama Imbeleko. Hidangan utama pendamping bir adalah jagung yang ditumbuk di batang berongga dengan ritme yang tidak berubah selama berabad-abad. Biji jagung yang dihancurkan dikenal sebagai samb, dicampur dengan kacang yang dimasak matang. Namun tidak ada perayaan Zulu yang benar-benar lengkap tanpa makanan yang telah menopang bangsa ini selama 1000 tahun. Hidangan utamanya adalah umeng kusho, sampeh, yaitu jagung giling kasar, direbus perlahan 2 hingga 3 jam bersama kacang gula, bawang merah kecil, sedikit cabai, dan kadang potongan kentang, Hasilnya adalah mangkuk bertepung lembut. yang dalam puisi isi Zulu disebut pernikahan antara jagung dan kacang. Inilah detail yang selalu mengejutkan tamu barat. Kusho adalah hidangan favorit Nelson Mandela, Beliau memintanya secara khusus di dalam autobiografinya. dan merindukannya selama bertahun-tahun di Pulau Robben. Duduk berdampingan dengan Kusho adalah Vino. Semangkuk sayur hijau cerah yang direbus, seringnya daun labu atau bayam, dicincang dan diaduk ke dalam bubur jagung, Makanan ini membawa warna hujan dan kehidupan baru. serta syarat zat besi. Lalu ada amadumbe, umbi akar mirip talas yang direbus atau dipanggang hingga lembut dan agak manis.
Disajikan bersama labu dan sayuran hijau lokal. Amadumbe adalah pahlawan sunyi di dapur pedesaan Zulu. Untuk daging, kambing dan sapi memikul beban acara. Daging kambing yang direbus perlahan bersama rempah dan bawang adalah makanan yang menenangkan di pertemuan keluarga. Daging sapi yang dipanggang di atas bara terbuka, yang kini disebut sisa nyama di seluruh Afrika Selatan, menjadi pusat perhatian di perayaan. Peringatan sebelumnya kembali di sini. Jika Anda gagal memasak kacang merah cukup lama, Koki Zulu akan tertawa dan memperingatkan bahwa seluruh rumah akan mendapatkan banyak musik di malam hari. tepat di batas akhir kehidupan, kita bertemu sosok yang paling sering disalahpahami dalam budaya Zulu. Kehidupan spiritual suku Zulu tersusun dalam berbagai lapisan. Di titik tertinggi berdirilah Unkulunkulu, Sang pencipta yang membentuk daratan, perairan, manusia pertama, dan mengajarkan cara berburu, bertani, serta membuat api. Namun Unkulunkulu berada sangat jauh dan terlalu besar untuk mengurus masalah manusia sehari-hari. Di antara sang pencipta dan mereka yang hidup berdirilah Amadlozi, roh-roh leluhur, yang selalu dekat. penuh perhatian, dan personal. Mereka mendengarkan. Mereka membimbing, mereka ikut campur tangan. Di antara Amadlozi dan komunitas masyarakat berdirilah Sangoma. Sebuah kata yang sering menghantui sosok ini di berbagai film asing adalah ilmu sihir. Kenyataannya, Seorang Sangoma jauh lebih rasional dari itu. dalam pandangan barat, Ia adalah perpaduan ahli herbal. konselor, dan penasihat spiritual. Ia melempar sekumpulan tulang seperti dokter menggunakan stetoskop, membaca polanya untuk mendengar pesan leluhur tentang kondisi pasien. Di leher dan lengannya, Ia mengenakan rangkaian manik-manik melingkar, menawarkan tempat istirahat bagi roh saat mereka berbisik di telinganya. pelatihannya sangat berat. Itu disebut Ukutwasa, kebangkitan spiritual, yang berlangsung selama 5 hingga 7 tahun. Peserta mempelajari lebih dari 400 tanaman obat, arti mimpi, Ramalan tulang, dan komunikasi leluhur sejak Undang-Undang Praktisi Kesehatan Tradisional 2007. Para Sangoma diakui sah sebagai praktisi kesehatan di Afrika Selatan. Sekitar 200,000 terdaftar saat ini, bekerja berdampingan dengan dokter barat di berbagai rumah sakit umum. Apa yang dulunya diabaikan sebagai ilmu sihir, secara hukum adalah pengobatan teratur. bahkan sekarang Di jalanan sibuk Durban atau Johannesburg, Anda akan melihat Sangoma dengan balutan manik merah dan putih. Matanya membawa beban berat, mereka mendapat rasa hormat, namun hidup di pinggiran kehidupan normal. terikat pada dunia roh yang menuntut perhatian konstan. Ini adalah hidup dengan kekuatan mendalam, lahir dari penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Yang tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh orang luar. Mengapung di atas semuanya adalah sosok cantik, Nom Hubulwane, roh kesuburan wanita penguasa pelangi. curah hujan, dan hasil panen. Dalam cerita lama, Ia bisa berubah bentuk menjadi kabut, rusa, sungai, atau apapun sesuai musim. Kepercayaan Zulu juga membagi setiap orang ke dalam 3 bagian. Zimba adalah tubuh fisik yang nyata. Umoya adalah kekuatan hidup atau napas. Isitunzi adalah bayangan, kepribadian, atau kehadiran yang dipancarkan seseorang di sebuah ruangan. Ketika ketiganya saling selaras dengan sempurna, orang tersebut akan berdiri secara utuh. Bertengger di sepanjang punggung bukit terjal KwaZulu Natal. Desa atau Kraal Zulu adalah sebuah mahakarya dalam rekayasa sosial, jauh melampaui sekadar kumpulan gubuk biasa. Ini merupakan benteng melingkar yang dirancang untuk melindungi jantung suku tersebut, yaitu kawanan ternak mereka. dalam budaya Zulu, hewan ternak bukan sekadar lambang kekayaan materi, melainkan mata uang spiritual dan jembatan penghubung menuju para leluhur. Tepat di pusat dunia ini terdapat Isibaya, sebuah kandang berbenteng khusus untuk hewan ternak. Mengelilingi pusat suci tersebut, setiap tempat tinggal diposisikan dengan presisi tingkat tinggi sesuai dengan hierarki sosial. Indlumkulu, atau Gubuk Agung, terletak di titik tertinggi di lereng tersebut. Menghadap langsung ke pintu masuk untuk mengawasi seluruh wilayah. Istri senior menempati posisi prestisius di dekat area puncak, sementara generasi yang lebih muda ditempatkan di bagian luar menuju batas perimeter. Geometri arsitektur ini mengubah apa yang tampak seperti desa sederhana menjadi peta fisik kekuatan.
membuktikan bahwa bagi suku Zulu, ketertiban berfungsi sebagai landasan utama untuk bertahan hidup. Gubuk-gubuk itu sendiri dibangun dengan gaya menyerupai sarang lebah. Sebuah kubah dari rumput anyaman ditarik kencang di atas tiang-tiang kayu melengkung. Dimahkotai dengan atap jerami berbentuk kerucut yang secara efektif menahan hujan musim panas dan memerangkap kehangatan musim dingin. Sebuah gubuk baru dapat berdiri hanya dalam waktu 3 hingga 5 hari. dibangun secara kolektif oleh para tetangga dalam semangat yang oleh suku Zulu disebut Ubuntu. Sebuah pemahaman mendalam bahwa seseorang menjadi manusia seutuhnya melalui hubungannya dengan manusia lain. Untuk dapat mendirikan rumah-rumah ini, menyeduh bir tradisional, dan hidup berdampingan dengan para roh, Orang Zulu harus menguasai sesuatu yang jauh lebih mendasar. mereka harus memiliki keterampilan bertahan hidup di tanah yang tidak pernah memberikan kesempatan kedua. Pelatihan tempur sudah dimulai sejak usia sangat dini. Seorang anak laki Zulu mengambil 2 tongkat pertarungan pertamanya pada usia sekitar 6 atau 8 tahun. Seni bela diri ini disebut umshiza. 1 tongkat, yaitu induku, dimaksudkan untuk memukul lawan. Tongkat lainnya, yang disebut Ihawu, adalah perisai kecil yang digunakan untuk menangkis serangan musuh. Tujuannya adalah mendaratkan pukulan di kepala atau batang tubuh lawan tanpa mengeluarkan darah yang cukup banyak untuk meninggalkan bekas luka. Pertarungan tongkat ini masih terus dipraktikkan hingga saat ini di berbagai acara pernikahan dan festival budaya setempat. Kaum pria secara tradisional menangani perburuan dan menggembalakan ternak, sementara kaum wanita bertugas menanam dan memanen hasil bumi. Sapi melambangkan kekayaan keluarga, sementara perburuan melambangkan tingkat keterampilan. Sebuah perburuan yang sukses akan menyediakan daging untuk upacara, Kulit untuk perisai. dan kehormatan besar bagi seorang prajurit muda. Lanskap alam itu sendiri yang melatih ketangguhan mereka. KwaZulu-Natal adalah 3 dunia yang disatukan menjadi satu provinsi tunggal. Terdapat garis pantai subtropis yang lembab di sekitar area Durban. Ada pula sabuk perbukitan pedalaman yang bergelombang, sangat sempurna untuk memelihara sapi, serta dinding batu dan langit yang dikenal sebagai pegunungan Drakensberg, yang dinamakan Ukhahlamba oleh suku Zulu. Yang memiliki arti penghalang tombak, puncak tertingginya. Sabana Natlenyana menjulang tinggi hingga 3.482 meter. Pada tempat ini salju benar-benar turun antara bulan Juni dan Agustus. Bagian atas Drakensberg dapat menumpuk salju setebal 30 cm. Permukiman Zulu di dataran tinggi beradaptasi dengan cara menggandakan ketebalan dinding jerami mereka. Satu lagi, teknologi bertahan hidup yang cerdas tersembunyi tepat di bawah kaki mereka. Sejak abad ke-8, permukiman Zulu telah menggali lubang penyimpanan biji-bijian ke dalam tanah, yang dilapisi dan disegel rapat untuk menghadapi bulan-bulan kering. 1 lubang penyimpanan saja sudah cukup untuk memberi makan seluruh keluarga melewati masa kekeringan panjang. Pada tanggal 22 Januari 1879, kekaisaran paling tangguh dalam sejarah manusia berbaris menuju sebuah lembah di bagian selatan Afrika Pasukan Inggris, yang berjumlah sekitar 800 pria, dilengkapi dengan senapan modern dan artileri berat, mendirikan kemah di kaki Gunung Isandelwana. mereka menganggap remeh suku Zulu dan mengira mereka sangat terbelakang. Mereka membuat kesalahan yang sangat fatal karena menjelang sore hari, Resimen Raja Cetshwayo, yang terdiri dari sekitar 24 000 prajurit yang bergerak nyaris tanpa suara, telah mengepung mereka dari segala arah. Lebih dari 1. 300 tentara Inggris dan pasukan kolonial tewas dibunuh. Hanya sekitar 60 orang Eropa yang berhasil melarikan diri dengan selamat. Para sejarawan hingga kini masih menempatkannya di antara hari-hari terburuk dalam sejarah kolonial Inggris. Sebuah hari bersejarah di mana bilah tombak berhasil menundukkan kekuatan senapan. Alasan dibalik kemenangan tersebut adalah sebuah rahasia yang dibawa oleh tentara Zulu pada masa itu. Ketika Raja Shaka naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1816, Ia melucuti alas kaki semua prajuritnya. ia memerintahkan mereka untuk terus berlatih di atas bebatuan yang membakar dan ladang penuh duri, tajam sampai telapak kaki mereka mengeras seperti kulit tebal. Ia juga merestrukturisasi mereka menjadi resimen berbasis usia yang disebut Amabutho, yakni unit tempur yang hidup. Makan, dan berlatih bersama selama bertahun-tahun. Secara rata-rata,
Tentara Zulu dapat menempuh jarak sejauh 20 mil dalam sehari, melintasi medan sulit yang bahkan tidak dapat dilalui oleh pasukan militer Eropa. Namun kecepatan itu sendiri tidak cukup untuk meraih kemenangan telak. Revolusi sejati yang diciptakan Shaka adalah formasi tempur yang oleh rakyatnya disebut Izimpondo Zankomo, Atau taktik tanduk banteng, bagian tengah, atau bagian dada. akan menyerang langsung dengan cepat ke arah musuh. Dua resimen yang lebih muda, yang bertindak sebagai tanduknya, Akan menyebar luas dan melengkung ke dalam untuk mengepung musuh sepenuhnya. Pasukan cadangan di sisi sayap, yang duduk di belakang dada dengan punggung membelakangi pertempuran. senantiasa menunggu dan siap untuk menyerang saat diperintahkan. Dalam pertempuran jarak dekat yang terjadi setelahnya, Shaka menukar tombak lempar yang panjang dengan bilah pedang pendek dan lebar yang disebut Ikelwa, yang dinamai sesuai dengan suara mengerikan yang dihasilkannya saat ditarik dari tubuh musuh. Suku Zulu tidak sekadar mengalahkan sebuah kekaisaran raksasa pada hari itu. mereka telah mendefinisikan ulang secara total bagaimana peperangan dilakukan di seluruh penjuru benua Afrika. Pegunungan, garis pantai, dan perbukitan bergelombang yang sama persis dengan yang membentuk kelangsungan hidup bangsa Zulu. Sekarang berisi beberapa ekosistem paling menakjubkan di planet bumi. Perjalanan bisa dimulai di sepanjang pesisir di Taman Lahan Basah Isimangaliso. Nama itu sendiri berarti keajaiban dalam bahasa Isi Zulu. Melintasi area seluas 332.000 hektar, Tempat ini membentuk mosaik dari 5 ekosistem berbeda, yaitu danau, rawa, pantai pasir putih, terumbu karang, dan hutan bukit pasir kuno. kuda Nil bergerak bebas melewati perairan dangkal. Buaya Nil meluncur mulus di antara alang-alang rawa. Penyu belimbing merangkak naik ke pantai untuk bersarang di pasir. Pada tahun 1999, UNESCO secara resmi menetapkan Isimangaliso sebagai situs warisan dunia alam yang pertama di wilayah Afrika Selatan. Berbelok ke daratan dan lanskap tersebut langsung menjulang menuju pegunungan Drakensberg. Di dalam gua-gua batu pasirnya terdapat lebih dari 35.000 lukisan batu bersejarah yang ditinggalkan oleh suku San. Beberapa di antaranya diperkirakan berasal dari masa hampir 40.000 tahun yang lalu. Jika Anda mendaki ke lembah yang tinggi, Anda akan tiba di air terjun Tugela, yang airnya turun sejauh 948 meter melintasi 5 tingkat tebing. Selama beberapa dekade, air terjun ini menempati peringkat kedua sebagai air terjun paling tinggi di bumi. Tepat di belakang air terjun Angel, sebuah studi modern pada tahun 2022 yang menggunakan teknologi pemetaan 3 dimensi menunjukkan bahwa tempat ini mungkin sebenarnya merupakan air terjun yang paling tinggi. Ikuti aliran sungai Tugela ke arah bawah dan Anda akan mencapai desa-desa budaya seperti Shakaland, Fezulu, dan Lesedi. Di tempat-tempat tersebut, para pengunjung dapat menghabiskan malam beristirahat di dalam gubuk bundar tradisional, berbagi minuman komboti dengan seorang kepala suku, dan menonton pertunjukan pertarungan tongkat di bawah taburan bintang malam. Pada akhirnya, Anda bisa berbelok ke utara menuju kawasan Marga Satwa. Taman Hluhluwe Imfolozi didirikan pada tahun 1895, menjadikannya sebagai cagar alam tertua yang diproklamasikan di benua Afrika. tempat ini juga menjadi saksi sejarah sebagai tempat kelahiran salah satu kemenangan konservasi hewan terbesar pada abad ke-20. Pada era 1960-an, populasi badak putih telah menyusut drastis menjadi kurang dari 100 ekor hewan saja di seluruh planet ini. Operasi Badak yang diluncurkan langsung dari taman ini Berhasil membawa spesies berharga tersebut kembali dari ambang kepunahan. Saat ini populasi badak putih global berjumlah puluhan ribu ekor, dan hampir semuanya menelusuri garis nenek moyang mereka kembali ke perbukitan Zulu ini. Meskipun Afrika Selatan saat ini beroperasi sebagai negara demokrasi konstitusional yang modern, Terdapat sebuah kerajaan di dalam republik yang seolah menantang makna sebenarnya dari kedaulatan nasional. Entitas ini dikenal sebagai Ingonyama Trust. Entitas hukum ini didirikan pada masa-masa penutupan era apartheid dan memegang hak milik sah atas lahan seluas hampir 8 juta hektar, yang mewakili sekitar 30% dari total wilayah provinsi KwaZulu-Natal. wali amanat tunggal dari tanah ini adalah Raja Zulu itu sendiri. Ini bukanlah sekadar wilayah seremonial belaka, melainkan sebuah kekaisaran tersembunyi yang sangat luas. Terdiri dari desa-desa pedesaan,
padang rumput warisan leluhur, dan tanah yang sangat kaya akan mineral tempat jutaan orang menggantungkan hidupnya. Sisi nyata dari kekuatan kekuasaan ini adalah jaring yang saling terhubung erat antara politik modern dan tradisi feodal masa lalu. Penduduk yang tinggal di tanah ini tidak memiliki bidang tanah mereka secara absolut dalam pengertian hukum barat. Mereka hanya menempatinya karena kemurahan hati sang raja. Dan seringkali dengan membayar uang sewa atau retribusi kepada otoritas tradisional setempat, hal ini menciptakan sebuah ketegangan geopolitik yang sangat menarik. Dan terkadang cukup kontroversial. Tidak ada satupun partai politik di Afrika Selatan yang mampu dan berani mengabaikan monarki Zulu. Karena sang raja secara harfiah memegang wilayah tanah tempat para pendukung pemilih partai-partai tersebut berdiri. Ketika Anda melihat sang raja mengenakan pakaian kebesaran dari kulit macan tutul di dalam istana kerajaan, Anda harus mengingat bahwa ia bukan sekadar tokoh budaya yang simbolis. Ia adalah salah satu pemilik tanah paling signifikan dan berkuasa di benua itu. Ia memegang kekuatan teritorial yang sangat tenang namun amat mematikan. Yang mampu menggeser arus pemilihan umum nasional dan memengaruhi kebijakan ekonomi hanya dengan mengeluarkan satu dekret kerajaan. Sistem monarki ini terus bertahan hidup melewati ujian zaman. Pada bulan Agustus tahun 2022, Raja Misuzulu Kadzwelithini secara resmi dimahkotai dalam sebuah upacara megah di Stadion Moses Mabhida di kota Durban. Acara tersebut merupakan penobatan pertama bagi seorang Raja Zulu dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun terakhir. Dan Presiden Cyril Ramaphosa secara formal mengakuinya sebagai pemimpin yang sah dari bangsa Zulu. Mahkota tersebut membawa tanggung jawab dan beban budaya yang luar biasa besar. Saat ini, mereka merupakan kelompok etnis paling besar di negara Afrika Selatan. Berjumlah sekitar 5 juta jiwa, yang mewakili kira-kira 22% dari total populasi penduduk negara tersebut. Bahasa ibu mereka, yakni isiZulu, merupakan bahasa yang paling banyak dituturkan secara luas di negara ini, dan dapat dipahami dengan baik oleh sekitar 1 dari 4 orang warga Afrika Selatan, melalui berbagai perang kolonial yang berdarah, melalui puluhan tahun masa penuh penderitaan dan penindasan, serta melalui perjalanan panjang dari permukiman pedesaan tradisional menuju kehidupan kota-kota modern. Ada satu kebenaran mutlak yang terus dipegang teguh. Identitas kebanggaan suku Zulu akan terus abadi dan tidak pernah padam. Jika kisah epik ketangguhan suku Zulu ini telah menginspirasi dan menggerakkan hati Anda, silakan tekan tombol berlangganan pada saluran ini dan bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.